Jadi kalau mengacu kepada BSKP nomor 10 tahun 2024 Bapak Ibu, ada perbedaan terkait pengelolaan belangko ijazah yang dilaksanakan di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Beberapa catatan yang kami simpulkan Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah pada tahun 2022 dan 2023 Bapak Ibu, jenis belangko ijazah yang dicetak atau yang terkirim hanya kurikulum 2013 Bapak Ibu. Sedangkan untuk di tahun ajaran 2023 atau 2024 yang kita terima tahun ini, jenis belangko ijazah SMK yang kita cetak dan distribusikan ke masing-masing satuan pendidikan adalah belangko ijazah jenis kurikulum 2013 program 3 tahun dan kurikulum merdeka program 3 tahun. Kemudian untuk pengadaan di tahun ajaran 2022-2023 Bapak Ibu, pencetakan halaman belakang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Artinya menjadi tanggung jawab oleh masing-masing satuan pendidikan. Namun untuk pencetakan di tahun ini Bapak Ibu, di tahun ajaran 2023-2024, pencetakan halaman belakang seperti disampaikan oleh Ibu Niken tadi dilakukan oleh direktorat. Hal ini dilatar belakangi karena kita masih mendengar adanya laporan-laporan kesalahan pencetakan, sehingga kita mencoba melakukan strategi baru dengan melakukan pencetakan halaman belakang seperti itu Bapak Ibu. Dengan kebijakan ini kita harapkan tentunya dari segi waktu tentunya lebih berjalan cepat Bapak Ibu, lebih efisien dari segi waktu, karena memang dari informasi yang kami dapatkan ternyata ketika proses cetak halaman belakang itu ada yang membutuhkan tempat, waktu dan lokasi khusus seperti itu, sehingga dengan pencetakan halaman belakang oleh direktorat kita harapkan persoalan-persoalan seperti itu tentunya bisa kita hilangkan seperti itu. Kemudian perbedaan lain Bapak Ibu terkait dengan pengisian belangko ijazah Bapak Ibu, di mana untuk tahun ajaran 2022-2023 tahun kemarin, halaman depan tidak mencantumkan SK Kepala Sekolah terkait penetapan kelulusan peserta didik. Jadi kalau untuk tampilan tahun ini Bapak Ibu, untuk tahun ajaran 2023-2024 itu mencantumkan SK Kepala Sekolah. Mohon maaf, ini ada sedikit tertukar Bapak Ibu. Seharusnya yang di sebelah kiri ini di tahun ajaran 2023-2024 yaitu ada narasi yang menyebutkan bahwa berdasarkan keputusan Kepala Satuan Pendidikan nomor titik-titik tanggal 6 Mei. Jadi terkait dengan hal ini tentunya kami berharap Bapak Ibu nanti dari tim penulis sangat berhati-hati untuk melakukan penginputan atau penulisan, karena menurut kami dengan kode pada nomor SK ini memiliki karakteristik yang agak sedikit unik Bapak Ibu ya. Bisa jadi ini akan berpotensi salah tulis mungkin, sehingga harapan kami nanti tim penulis betul berhati-hati gitu. Kalau bisa mungkin sebelum melakukan penulisan nanti pengisian di belangko ijazah, Bapak Ibu tim penulis sudah melakukan latihan ringan dulu di kertas kosong mungkin seperti itu. Nah, selain terkait dengan pengadaan dan pengisian belangko ijazah, perbedaan lain adalah di pemusnahan belangko ijazah Bapak Ibu. Jadi kalau di tahun kemarin Bapak Ibu, di tahun 2022-2023, pemusnahan belangko ijazah itu dilakukan di masing-masing dinas pendidikan. Sedangkan untuk tahun ini Bapak Ibu, di tahun ajaran 2023-2024, pemusnahan belangko itu dilakukan oleh Direktorat SMK seperti itu. Sehingga nanti untuk mekanismenya kita harapkan nanti Bapak Ibu dari masing-masing sekolah nanti atau satuan pendidikan akan menyampaikan data atau belangko ijazah yang rusak mungkin yang salah tulis kepada Dinas Pendidikan, kemudian Dinas akan menyampaikan kepada kami dan itu nanti yang akan kami musnahkan seperti itu. Nah, itu perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan pengelolaan belangko ijazah di tahun 2022-2023 di tahun kemarin dengan di tahun 2023-2024 atau tahun ini seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sedikit kita lihat bagaimana penampilan dari belangko ijazah SMK kurikulum 2013 untuk tahun ini Bapak Ibu.
Jadi yang seperti kami sampaikan tadi di bagian depan ada narasi di telah kata lulus ini Bapak Ibu berdasarkan keputusan Kepala Satuan Pendidikan nomor titik-titik tanggal 6 Mei 2024. Nah, ini tampilan untuk halaman depan. Sedangkan untuk halaman belakang Bapak Ibu, ini sudah kita cetak Bapak Ibu. Sudah kita cetak. Kalau di tahun sebelumnya kita dari Direktorat menyampaikan format halaman belakang dan itu kemudian dicetak oleh masing-masing tim penulis atau satuan pendidikan. Tahun ini tidak lagi. Dan tahun ini Bapak Ibu yang akan menjadi sedikit tantangan bagi tim penulis adalah penginputan terkait mata pelajaran pada C1 Bapak Ibu atau dasar bidang keahlian. Jadi untuk tahun ini kami menyediakan 5 slot kosong untuk baris pada mapel C1 Bapak Ibu. Yang hanya kami tulis di sini adalah atau yang hanya kami cetak adalah pada mapel simulasi dan komunikasi digital. Sedangkan pada baris 2, baris 3, baris 4 dan baris 5 sengaja kami kosongkan Bapak Ibu dan itu diisi oleh masing-masing satuan pendidikan dan tim penulis nanti. Latar belakang kami mengosongkan ini Bapak Ibu karena kami melihat keanekaragaman dinamika yang ada di masing-masing bidang keahlian, program keahlian dan kompetisi keahlian. Jadi dengan hal ini kami harapkan nanti masing-masing tim penulis lah nanti yang akan melakukan pengisian nanti. Nah, sebagai referensi bagi Bapak Ibu nanti untuk penulisan mapel C1 pada belangko ijazah SMK di halaman belakang, nanti Bapak Ibu bisa mengunggah atau melihat di laman SID halaman belakang K13 SMK seperti itu. Jadi kami sudah menyediakan nanti Bapak Ibu template atau format halaman belakang untuk di masing-masing kompetisi keahlian nanti untuk di mapel C1 seperti itu. Tujuan kita tentunya menyampaikan ini Bapak Ibu untuk keseragaman nanti Bapak Ibu di satu KK nanti. Jadi kita tidak ingin nanti melihat di satu kota atau satu kabupaten nanti atau satu provinsi ternyata untuk kompetisi keahlian yang sama ada perbedaan penulisan di mapel C1 nanti Bapak Ibu. Contoh misalkan di SMKA yang mungkin kompetisi keahliannya adalah agribisnis ternak unggas. Untuk di baris 2 itu misalkan ditulis mapelnya biologi. Tuh. Sedangkan di SMKB yang juga di kota yang sama atau di kabupaten yang sama dituliskan di baris 2 itu mapelnya adalah kimia. Sehingga ini ada perbedaan ya. Nah itu. Sehingga untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu kemudian kami akan sudah mengirimkan juga ke masing-masing tim penerima belangko ijazah dinas nanti contoh halaman belakang K13 SMK seperti itu. Nah tadi kami sudah menyampaikan terkait halaman depan dan halaman belakang belangko ijazah kurikulum 2013 program 3 tahun 4 tahun. Nah untuk kurikulum merdeka program 3 tahun seperti inilah kira-kira tampilannya Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu sampai boleh lihat sekarang ini. Untuk tampilan halaman depannya hampir sama lebih kurang Bapak Ibu, cuman pembedanya adalah kalau di kurikulum 2013 istilahnya nomenklaturnya kompetisi keahlian, sedangkan kalau di kurikulum merdeka istilahnya adalah konsentrasi keahlian dan ini tentunya mengacu kepada KEPK BSKP 262 Bapak Ibu. Begitu juga di halaman belakang Bapak Ibu. Di halaman belakang kita melihat di sini ada kelompok mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan dan ini tentunya kita mengutip struktur kurikulum yang ada di KEPK BSKP juga seperti itu. Dan dibandingkan dengan kurikulum 2013 menurut kami mungkin dari tantangan untuk penulisan sepertinya lebih menantang di kurikulum 2013 karena penulisan mata pelajaran yang bisa jadi nanti beragam ya. Ada 5, ada 2, ada 3, ada 4 nanti di masing-masing kakak seperti itu. Nah, itu sedikit matriks perbedaan Bapak Ibu.
Kemudian kita melihat kepada refleksi pengelolaan belangko ijazah dari tahun ke tahun Bapak Ibu, dan tahun ini sepertinya kami masih menerima Bapak Ibu keluhan-keluhan atau laporan atau isu-isu yang berkembang. Yang pertama itu terkait dengan data siswa di Dapodik Bapak Ibu. Jadi persoalan tahun kemarin kita masih melihat itu data siswa di Dapodik itu tidak terupdate oleh sekolah. Sehingga kemudian ketika kita melakukan pencetakan dan pengiriman belangko ijazah masih ada info sekolah yang belum masuk dalam data nominasi penerima belangko ijazah. Nah, jadi sebenarnya akhir tahun kemarin Bapak Ibu di Oktober 2023 kita sengaja melakukan sosialisasi terkait data rilis sementara calon penerima belangko ijazah SMK tahun 2024 sebenarnya memang untuk memitigasi atau mengeliminir persoalan-persoalan terkait Dapodik. Dan mudah-mudahan ketika kita melakukan penarikan data lagi di cut off per 31 Desember tahun 2023 untuk pengadaan belangko ijazah tahun ini, mudah-mudahan datanya sudah lebih bagus Bapak Ibu. Kita tidak menerima lagi ada laporan data sekolah ini ternyata belum masuk. Nah, itu seperti itu. Kemudian selain data siswa pada Dapodik, kemudian persoalan lain adalah kesalahan dalam pencetakan dan pengisian belangko ijazah. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, karena hal ini kemudian kami dari Direktorat mengambil inisiatif untuk tahun ini melakukan pencetakan halaman belakang belangko ijazah SMK kurikulum 2013 dan 2004 kurikulum Merdeka program 3 tahun. Tentunya dengan harapan kami dengan pencetakan halaman belakang ini persoalan-persoalan terkait kesalahan cetak halaman belakang bisa kita hilangkan seperti itu. Kemudian persoalan lain yang kami terima juga Bapak Ibu adalah belangko ijazah yang terlambat ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kami tahun kemarin masih ijazah yang terlambat ditandatangani oleh kepala sekolah. Sehingga harapan kita ini menjadi refleksi kita untuk tahun ini Bapak Ibu. Harapan kita kepada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Kepala SMK nanti tidak menunda-nunda Bapak Ibu untuk penandatanganan ijazah seperti itu. Karena tahun kemarin memang ada kasus ternyata kepala sekolahnya sudah dulu dipanggil oleh Allah, sudah duluan meninggal sebelum beliau menuntaskan pekerjaannya untuk menandatangani ijazah. Sehingga ini menjadi cukup jadi persoalan juga bagi dinas tentunya, bagi sekolah dan juga bagi kami. Salah satu solusi yang waktu itu kami tawarkan kepada dinas pendidikan adalah dinas pendidikan membuat berita acara terkait persoalan ini, kemudian mengangkat PLT penandatangan ijazah oleh dinas seperti itu. Kemudian selain itu Bapak Ibu, kami juga menerima informasi terkait ijazah yang hilang atau rusak Bapak Ibu. Jadi persoalan ijazah yang hilang atau rusak ini disebabkan karena ada ijazah yang tidak diambil oleh peserta didik kita, ada juga ijazah yang mungkin ditahan mungkin ya oleh satuan pendidikan, mungkin disebabkan karena anak-anak kita tersebut tidak menyelesaikan, menuntaskan mungkin administrasi atau tunggakan biayanya mungkin di sekolah seperti itu. Sehingga ada persoalan kemudian mungkin karena ada bencana mungkin Bapak Ibu, banjir, kebakaran atau hal-hal lain, sehingga kemudian ketika ijazah itu diminta oleh anak-anak ada ijazah yang hilang seperti itu. Sehingga ini menjadi persoalan juga bagi kita bersama Bapak Ibu, sehingga ke depan ini bisa menjadi refleksi kita. Mudah-mudahan persoalan-persoalan ini tidak terjadi lagi. Kemudian persoalan lain Bapak Ibu terkait dengan dugaan ijazah palsu. Nah, ini sempat juga kemarin ini ada pihak-pihak mungkin apalagi dalam kontestasi politik Bapak Ibu, kontestasi politik dalam pesta demokrasi mungkin pemilihan kepala daerah atau calon legislatif, ada juga pihak-pihak yang mungkin datang ke Kemendikbud mempertanyakan ini ijazahnya kira-kira asli atau palsu seperti itu. Sehingga ini juga menjadi persoalan kita bersama Bapak Ibu. Makanya di awal tadi kami melihat data Dapodik ini menjadi salah satu data penguat Bapak Ibu, menjadi data referensi untuk mengantisipasi persoalan-persoalan terkait ijazah palsu ini seperti itu. Kemudian persoalan lain terkait dengan penatausahaan belangko ijazah yang belum tertib. Jadi dari beberapa laporan dinas kemarin kami masih melihat sepertinya
laporan penatausahaan belangko ijazah ini belum sempurna Bapak Ibu gitu. Nah, jadi harapan kita di tahun 2024 ini kita semua baik di tingkat satuan pendidikan, di tingkat dinas dan termasuk Direktorat SMK sendiri lebih bagus dalam hal penatausahaan belangko ijazahnya seperti itu. Namun bagi kami di Direktorat SMK Bapak Ibu, tentunya untuk laporan penatausahaan belangko ijazah kami ini bergantung sekali kepada laporan penatausahaan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan juga Satuan Pendidikan seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai perbedaan pengelolaan belangko ijazah di tahun sebelumnya atau tahun kemarin dengan tahun ini. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana tampilan untuk belangko ijazah untuk di 2023-2024 ini. Kemudian kita akan melihat lagi Bapak Ibu bagaimana sebenarnya konsep pengelolaan belangko ijazah SMK. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, mengacu kepada Kepka BSKP nomor 10 tahun 2024, ruang lingkup dari pengelolaan belangko ijazah itu ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penetapan kelulusan, kemudian pengadaan pendistribusian belangko ijazah, kemudian juga pengisian belangko ijazah, kemudian yang keempat penggantian dan pengembalian belangko, kemudian pemusnahan belangko, dan yang terakhir itu penatausahaan ijazah. Dan kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu terkait dengan penetapan kelulusan. Jadi sesuai dengan Kepka BSKP nomor 10 Bapak Ibu, Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan itu dituangkan dalam bentuk yang pertama itu adalah surat keterangan lulus, kemudian yang kedua adalah ijazah Bapak Ibu. Dan untuk surat keterangan lulus ini memang kalau untuk kurikulum merdeka tahun ini karena ada keterlambatan belangko ijazah Bapak Ibu, jadi mungkin bisa menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan Bapak Ibu menjelang belangko ijazah nanti dikirimkan ke masing-masing satuan pendidikan. Nah, beberapa poin yang perlu menjadi catatan bagi kita terkait dengan surat keterangan lulus. Yang pertama itu bersifat sementara Bapak Ibu, bersifat sementara sampai diterimanya ijazah oleh peserta didik. Jadi kalau seandainya nanti anak-anak kita yang telah melaksanakan pendidikan untuk kurikulum merdeka boleh mendapat surat keterangan lulus, namun ketika sudah menerima belangko ijazah maka SKL ini tidak berlaku lagi seperti itu. Kemudian diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan. Jadi kalau tanggal pengumuman kelulusan kita pada tahun ini 6 Mei 2024, maka SKL ini diterbitkan pada 6 Mei Bapak Ibu. Beberapa laporan tahun-tahun sebelumnya pernah juga kami mendapatkan informasi bahwa pengumuman kelulusan ini atau SKL ini diterbitkan tidak pada tanggal pengumuman kelulusan. Ada yang di tanggal 7 mungkin, ada di tanggal 8. Sehingga ini secara ketentuan tentu menyalahi Bapak Ibu. Dan ini perlu kita rekam menjadi catatan perhatian kita bersama. Kemudian poin lain Bapak Ibu, surat keterangan lulus ini sekurang-kurang mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah menerbitkan surat keterangan lulus atau SKL, nilai yang dicantumkan itu nanti akan sama dengan yang ditulis pada ijazah Bapak Ibu. Kemudian catatan lain yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan ijazah dan surat keterangan lulus ini, tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan surat SKL kepada peserta didik yang telah ditetapkan dengan alasan apapun Bapak Ibu. Sehingga harapan kita kalau seandainya ada persoalan-persoalan terkait tunggakan biaya, mungkin anak-anak kita yang tidak bisa menuntaskan tunggakan hutangnya Bapak Ibu, harapan kita ini dimusyawarahkan, dibicarakan secara kekeluargaan Bapak Ibu. Harapan kita tentunya ini bisa diselesaikan, bisa dituntaskan, karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, salah satu potensi masalah ke depan ternyata ketika ada ijazah yang tidak diberikan kepada anak-anak, ternyata kemudian ada yang berpotensi hilang gitu, sehingga ini menjadi persoalan baru gitu. Terkait dengan solusi Bapak Ibu, pengalaman tahun kemarin kita melakukan rapat koordinasi antar dinas di akhir tahun 2023.
salah satu praktek baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI, Bapak Ibu, terkait dengan anak-anak kita yang tidak bisa menuntaskan tunggakan biaya di sekolah, maka kemudian pemerintah daerah, Pemprov DKI bersama dengan DPRD membuat kesepakatan, membuat kebijakan dengan menggelontorkan, mengalokasikan dana dari BAS atau Badan Amil Zakat daerah yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak kita yang terkendala dengan biaya untuk pengambilan ijazah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi sharing praktik baik juga bagi di daerah-daerah lain tentunya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara masalah penetapan kelulusan Bapak Ibu. Kemudian di pengelolaan belangko ijazah yang kedua kita membahas terkait dengan pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah SMK. Jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi, untuk pengadaan belangko ijazah SMK tahun 2024 ini kami mengambil sumber data dari Dapodik cut off per 31 Desember 2023. Jadi kami telah sampaikan juga di Oktober tahun kemarin kami sudah melakukan rilis data, sosialisasi data kepada sekolah, kepada dinas melalui live streaming juga seingat kami tahun kemarin, untuk masing-masing satuan pendidikan nanti melakukan verifikasi dan validasi data terkait data sementara yang kami sampaikan tadi gitu. Sehingga dengan proses verifikasi dan validasi data tadi untuk data-data pengadaan belangko ijazah di tahun 2024 ini tentunya jauh lebih valid nanti, seperti itu. Nah, persoalan kemudian bagaimana kalau seandainya pasca 31 Desember ini data masih bergerak Bapak Ibu. Misalkan ada di antara anak-anak kita itu ternyata namanya belum terakomodir gitu dalam data rilis sementara, misalkan di SMK A jumlah alokasi belangko ijazah yang kita tetapkan hanya 100 lembar misal seperti itu. Ternyata kemudian di pengumuman kelulusan di tanggal 6 Mei data bergerak menjadi 101 lembar. Nah, itu boleh saja nanti anak-anak kita itu mendapatkan ijazah Bapak Ibu, tapi tentunya dengan catatan yang pertama pastikan nanti data anak kita itu sudah terakomodir di Dapodik. Kenapa harus karena seperti yang kami sampaikan tadi, ini bagian dari kita untuk mengantisipasi persoalan-persoalan ke depan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti ada pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah anak kita, maka salah satu rujukan kita adalah data Dapodik, seperti itu. Kemudian pastikan lagi data anak-anak kita itu masuk dalam SK penetapan kepala sekolah Bapak Ibu, sehingga secara administrasi nanti dokumen kita kuat nanti, seperti itu. Nah, kemudian poin lain yang perlu kami sampaikan di poin 2 ini Bapak Ibu, pengadaan belangko ijazah SMK seperti yang kami sampaikan tadi untuk kurikulum 2013 program 3 tahun dan kurikulum 2013 program 4 tahun, dan juga untuk kurikulum Merdeka program 3 tahun. Untuk kurikulum Merdeka program 3 tahun seperti yang kami sampaikan tadi, karena ada penyempurnaan dalam pencetakan Bapak Ibu, dan kita targetkan mudah-mudahan dalam 2 minggu ini sudah tuntas semua pengiriman ke masing-masing satuan pendidikan nanti atau ke masing-masing dinas, seperti itu. Kemudian dalam pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah ini kami melakukan pencetakan belangko sesuai dengan spesifikasi dan format belangko yang ada di KEPK BSKP, seperti itu. Kemudian terkait dengan pendistribusian Bapak Ibu, mohon perhatian kita juga semua. Untuk pendistribusian oleh dinas nanti ke masing-masing satuan pendidikan mohon menyesuaikan dengan data Dapodik Bapak Ibu. Jadi ini berkorelasi dengan apa yang kami sampaikan di awal tadi, memastikan saja ke depan terkait dengan persoalan-persoalan terkait ijazah, salah satunya mungkin dugaan-dugaan ijazah palsu, mungkin Bapak Ibu coba kita reduksi, mitigasi ya dengan salah satunya dengan data Dapodik, seperti itu. Kemudian distribusi Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah kita yang berada dalam kondisi geografis yang sulit diakses, itu dapat diberikan cadangan Bapak Ibu. Jadi mengacu kepada KEPK BSKP,
silahkan saja nanti bagi sekolah-sekolah ibu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan nanti berada dalam daerah-daerah yang sulit diakses itu berhak untuk mendapatkan cadangan belangko sekaligus saat pendistribusian belangko ijazah utama seperti itu. Kemudian dalam pendistribusian ini nanti juga kita memberikan keleluasan untuk melakukan redistribusi atau pengiriman antar provinsi nanti Bapak Ibu. Hal ini karena memang untuk belangko ijazah SMK sendiri tidak begitu spesifik Bapak Ibu ya. Beda mungkin dengan SMA yang memuat mungkin kode wilayah mungkin seperti itu ya. Sedangkan kalau di SMK tidak ada, sehingga ini memungkinkan sekali nanti seperti itu. Tapi tetap nanti untuk proses redistribusi ini Bapak Ibu melibatkan pihak direktorat nanti. Jadi kalau seandainya ada dari Bapak Ibu di Provinsi Papua misalnya ada kekurangan belangko nanti, nah itu boleh nanti bersurat kepada direktorat minta penambahan, dan kita nanti akan mencoba melihat ke provinsi lain yang mungkin berpotensi bisa membantu untuk pendistribusian belangko ijazah seperti itu. Nah tadi kita udah cerita masalah penggandaan dan pendistribusian. Kemudian untuk poin 3 terkait pengelolaan belangko ijazah akan kita lihat terkait dengan pengisian belangko Bapak Ibu. Nah poin pertama yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, pengisian dan penerbitan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Jadi karena ini menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan, harapan kita nanti tidak ada Bapak Ibu warga sekolah, baik guru ataupun waka nanti yang mungkin berinisiatif ya melakukan penerbitan mungkin dengan menandatangani ijazah sendiri gitu ya. Ada harapan untuk membantu pekerjaan lebih cepat. Nah, itu kita harapkan tidak terjadi Bapak Ibu, karena ini berpotensi juga menjadi masalah ke depan Bapak Ibu gitu. Termasuk juga seperti yang kami sampaikan tadi untuk pendandatanganan ijazah Bapak Ibu, kita harapkan itu bisa disegerakan Bapak Ibu, bisa disegerakan dengan harapan kasus-kasus seperti tahun-tahun sebelumnya ada kepala sekolah yang mohon maaf sudah duluan meninggal sebelum menuntaskan penandatanganan ijazah ini tidak terjadi lagi Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tanggal penerbitan Bapak Ibu, jadi sesuai dengan BSKP ini, tanggal penerbitan itu dilaksanakan 1 hari setelah pengumuman kelulusan Bapak Ibu, dan paling lambat 31 Juli 2024. Jadi nanti untuk tanggal penerbitan ini pengalaman-pengalaman sebelumnya ada di beberapa dinas yang memang membuat surat edaran Bapak Ibu ke masing-masing satuan pendidikan untuk penerbitan ijazah gitu. Jadi disepakati misalkan untuk Provinsi Jawa Barat misalkan disepakati misalkan di 12 Mei seperti itu, atau di DKI misalkan 16 Mei seperti itu. Itu silahkan saja Bapak Ibu, dan itu lebih bagus menurut kami, karena kalau tidak ada edaran seperti itu bisa jadi nanti terkait tanggal penerbitan ini akan beragam nanti di satu wilayah atau di satu kota atau kabupaten nanti seperti itu, dan itu tentu menurut kami kurang elok atau kurang bagus juga Bapak Ibu. Kemudian terkait pengisian yang perlu kita perhatikan lagi adalah terkait tinta Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian belangko ini menggunakan tinta warna hitam. Nah, jadi ditulis tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, tapi bersih dan mudah dibaca. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apakah boleh menggunakan tinta biru untuk tanda tangan kepala sekolah? Jadi kalau mengacu kepada ketentuan yang ada di BSKP ini harus menggunakan tinta warna hitam Bapak Ibu. Kemudian apakah boleh dicetak komputer? Nah, jadi ini kalau mengacu kepada ketentuan yang ada harus tulis tangan Bapak Ibu. Jadi autentik dianya Bapak Ibu. Dan untuk memastikan tulisannya, hurufnya yang benar, jelas dan rapi, bersih dan mudah dibaca seperti yang kami sampaikan tadi, harapan kami nanti tim penulis melakukan exercise dulu, melakukan latihan dulu Bapak Ibu di kertas kosong. Kemudian kalau dirasa sudah benar Bapak Ibu, sudah jelas dan rapi, silakan nanti dituangkan dalam pengisian ijazah seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu menjadi catatan kita juga dalam pengisian ini, jika terjadi kesalahan dalam pengisian belangko, maka tidak boleh dicoret Bapak Ibu, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi ini mohon perhatian kita bersama juga. Kalau seandainya nanti ada kesalahan cetak, ada kesalahan tulis, contoh tadi dalam penulisan SK
kepala sekolah ya, kepala satuan pendidikan terkait daftar kelulusan anak-anak kita. Nah, itu kalau seandainya ada yang salah ya, tidak usah dicoret Bapak Ibu atau ditimpa, itu silakan saja nanti diganti dengan yang baru seperti itu. Kemudian kalau yang salah bagaimana tindak lanjut kita Bapak Ibu? Nah, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Kami ini yakin ini kalau bagi Bapak Ibu tim penulis yang sudah tahun menahun melakukan pekerjaan ini insya Allah sudah sangat familiar dengan pekerjaan ini seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat ini mengingatkan kembali Bapak Ibu bagaimana pengisian halaman depan belangko ijazah SMK seperti itu. Dan untuk tahun ini kita mengambil contoh dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi Bapak Ibu. Nah, untuk halaman depan Bapak Ibu pada program keahlian itu kita isi sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah nomor 06 Bapak Ibu tahun 2018 tentang spektrum keahlian SMK atau MAK. Itu untuk kurikulum 2013. Sedangkan kalau untuk kurikulum merdeka berarti nanti mengacu kepada keputusan Kepala BSKP nomor 024 Bapak Ibu tahun 2022 tentang konsentrasi keahlian SMK atau MAK pada kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian di angka 1B hampir sama Bapak Ibu untuk kompetisi keahlian di kurikulum merdeka kurikulum 2013. Kemudian konsentrasi keahlian untuk di kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian di angka 1 Bapak Ibu, angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan sesuai dengan nomenklatur Bapak Ibu, sesuai dengan nomenklatur. Jadi kalau di sini nomenklaturnya adalah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Jika nanti ini sesuai dengan nomenklatur. Kemudian angka 2 Bapak Ibu, angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nah, ini kami yakin kalau untuk nomor pokok sekolah nasional ini insya Allah ini potensi kesalahannya sangat minim Bapak Ibu ya. Nah, karena setiap sekolah biasanya sudah punya sertifikat MPSN seperti itu. Kemudian di angka 3 Bapak Ibu, angka 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret Bapak Ibu, yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Jadi kita sesuaikan nanti Bapak Ibu untuk nama kabupaten atau kota ini dengan ketentuan yang ada Bapak Ibu. Jadi tidak usah dicoret. Misalkan nanti kalau di sini contohnya adalah kotanya Bukit Tinggi, jadi kabupatennya tidak usah dicoret Bapak Ibu. Misalkan ada nanti Bogor ya, Bogor, ada kabupaten, ada kota, itu tidak usah dicoret pula seperti itu. Kemudian untuk angka 4 Bapak Ibu diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri dan nama negara untuk ijazah luar negeri. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang sekolah Indonesia Kota Kinabalu berarti ini namanya nanti Malaysia seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di angka 5, angka 5 diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya Bapak Ibu. Namanya harus sesuai dengan nama yang tercantum pada akte kelahiran, data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh pada satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Misalkan di sini adalah Rahma Alvin Khaira gitu. Jadi pastikan nanti nama anak kita yang ada di ijazah SMK ini nanti Bapak Ibu sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada seperti itu. Kemudian di angka 6 Bapak Ibu diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Nah, ini sama dengan nama tadi. Untuk tempat dan tanggal lahir harus sesuai juga yang tercantum pada akte kelahiran atau kemudian data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh pada satuan pendidikan di bawahnya. Jadi pastikan nanti semua data-data ini sesuai Bapak Ibu ya. Sesuai gitu. Kalau seandainya nanti ada perbedaan data bagaimana, misalkan akte kelahiran berbeda dengan data pokok pendidikan, maka ini nanti kita harapkan operator dapodik nanti perlu melakukan perubahan nanti dengan melakukan verifikasi validasi data nanti seperti itu atau verbal data. Kemudian
angka 7 Bapak Ibu, angka 7 diisi dengan nama ayah atau ibu atau wali pemilik ijazah. Mudah-mudahan untuk nama ayah, ibu atau wali pemilik ijazah ini tidak ada persoalan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di angka 8 Bapak Ibu diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Ya, mudah-mudahan nanti semua sekolah memiliki buku induk ini Bapak Ibu, dan tidak ada yang memiliki seperti itu ya. Karena ini merupakan salah satu dokumen yang harus ada ya di masing-masing setiap satuan pendidikan seperti itu. Kemudian di angka 9 Bapak Ibu diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nah, jadi kalau untuk NISN ini tadi kami juga sudah sempat berdiskusi dengan tim Pusdatin Bapak Ibu, pastikan lagi nanti sebelum melakukan pengisian ini nomor induk siswa nasional kita ini sudah betul Bapak Ibu. Tidak ada data residu, kalau bahasanya data yang salah Bapak Ibu. Apakah ada warna merah atau warna hijaunya, nanti silahkan dikomunikasikan ke tim Dapodik seperti itu. Pertanyaan sebelumnya yang pernah masuk ya di tahun-tahun sebelumnya terkait adanya perubahan atau ketidakcocokan antara NISN antara jenjang SMP dengan SMK. Nah, ini bagaimana solusinya? Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, mohon nanti dari masing-masing operator Dapodik melakukan verifikasi dan validasi data ulang Bapak Ibu terkait adanya kemungkinan data-data residu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ada persoalan perubahan data ini, ada data yang tidak sesuai ini, silahkan nanti mengajukan permohonan NISN yang baru Bapak Ibu kepada tim Dapodik nanti atau Pusdatin. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu yang butuh, nanti silakan nanti mengontak kami nanti seperti itu. Nanti kita akan mencoba menghubungkan kepada tim Dapodik atau tim Pusdatin seperti itu. Kemudian angka 11 Bapak Ibu, angka 11 diisi dengan nama satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi sepertinya hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang ada di poin sebelumnya. Kalau seandainya di nama satuan pendidikan tadi adalah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, maka pada poin 11 ini disamakan penulisannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ingin nanti berbeda Bapak Ibu ya, antara di penulisan di angka 2 tadi Bapak Ibu ya, berbeda dengan penulisan di angka 11 seperti itu. Baik, kemudian di angka 13 Bapak Ibu, mohon maaf, sebelumnya angka 12. Angka 12 diisi dengan nomor surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ini merupakan perbedaan dibandingkan dengan belangko ijazah di tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi karena ini berpotensi ada, mungkin bisa jadi nanti ada kesalahan tulis nanti, jadi pastikan lagi seperti yang kami sampaikan tadi, tim penulis nanti berhati-hati gitu untuk penulisan nomor SK Kepala Satuan Pendidikan ini. Pastikan nanti kalau bisa ketika diinputkan nomor SK ini sudah benar Bapak Ibu, karena ini sangat penting Bapak Ibu gitu. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang mungkin lelah atau capek, mungkin dulu silakan istirahat dulu gitu. Memastikan penulisan untuk SK ini tidak mengalami kesalahan nanti Bapak Ibu, karena menurut kami ini yang sebenarnya salah satu sangat berpotensi ada kesalahan tulis nanti karena kode-kodenya sangat unik Bapak Ibu. Contoh di sini 400.3.8.1/606 Bukit Tinggi 2024. Bisa jadi nanti sekolah Bapak Ibu juga memiliki kode-kode yang unik seperti itu. Kemudian di angka 13 Bapak Ibu diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ijazah secara lengkap. Nah itu. Jadi untuk penulisan kabupaten dapat disingkat dengan kabupaten. Kalau di sini karena kota Bapak Ibu, maka dituliskan Kota Bukit Tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di angka 14 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Jadi untuk penulisan tanggal ini Bapak Ibu terdiri 1 digit, ditulis tanpa angka 0 gitu. Jadi kalau seandainya ini berandai-andai untuk Sumatera Barat tanggal penerbitannya misalkan 8 Mei, jadi tidak usah dituliskan 08 Mei, tidak usah Bapak Ibu, cukup 8 Mei 2024 seperti itu. Kemudian petunjuk selanjutnya di angka 15 Bapak Ibu
angka 15 diisi dengan nama kepala satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Nah, bagi kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Nah, sedangkan kepala satuan pendidikan yang bukan berstatus PNS, diisi satu buah strip atau dikosongkan Bapak Ibu. Nah, itu. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa pendatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Jadi ini mohon jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Kalau seandainya ada kepala sekolah kita itu masih statusnya PLT, maka ketika pengisian ijazah Bapak Ibu tidak usah mencantumkan atau menuliskan PLT gitu. Cukup kepala satuan pendidikan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, angka 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, jadi harapan kita nanti stempelnya ini sama Bapak Ibu dengan nama sekolah kita, karena itu amanat juga dari KPK BSKP. Kemudian di angka 17 ditempelkan pas foto beserta sidik jari anak-anak Bapak Ibu. Ukuran foto 3x4, hitam atau putih berwarna diberi cap jari pemilik ijazah. Nah, ini mungkin jadi dinamikanya juga akan ada nanti Bapak Ibu terkait sidik jari. Jadi kalau seandainya nanti sidik jari sebelah kiri anak-anak kita ini kurang lengkap Bapak Ibu, mungkin ada masalah waktu pelaksanaan PKL mungkin, atau bawaan lahir mungkin ada masalah-masalah lain sehingga beliau tidak bisa melaksanakan untuk di jari kiri beliau, silahkan nanti ke jari kanan beliau Bapak Ibu. Kalau seandainya di jari kanan juga tidak bisa untuk 3 jari, silahkan nanti pakai jari kaki Bapak Ibu. Namun kalau seandainya jari kaki juga tidak bisa, silahkan ke bagian-bagian tubuh yang mungkin secara aturan di ketentuan kependudukan itu disahkan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tadi kita udah cerita masalah pengisian halaman depan Bapak Ibu. Selanjutnya kita melihat kepada pengisian halaman belakang belangko ijazah SMK. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu, untuk prinsip kaidah-kaidah pengisian halaman depan Bapak Ibu, baik kurikulum 2013 dan kurikulum mereka itu sama Bapak Ibu ya. Termasuk tadi untuk di halaman depan dan juga halaman belakang, seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk halaman belakang Bapak Ibu. Jadi ini kita masih mengambil contoh kepada kurikulum 2013. Yang pertama Bapak Ibu, untuk di angka 1, angka 2, dan angka 3 dan angka 4 yang berisi terkait dengan identitas peserta didik kita, itu disesuaikan dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi di halaman depannya namanya Rahma Alvin Khairah, huruf kapital semua, maka di bagian belakang juga dikapitalkan semua Bapak Ibu. Termasuk di sini untuk tempat dan tanggal lahir, seperti itu. Kemudian di angka 5 diisi dengan nama kompetisi keahlian untuk ijazah SMK kurikulum 2013 dan konsentrasi keahlian untuk ijazah SMK dengan kurikulum merdeka. Jadi nanti ini menyesuaikan Bapak Ibu. Kalau untuk kurikulum merdeka berarti nanti konsentrasi keahliannya mengacu kepada KPK BSKP 024 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian untuk angka 6 Bapak Ibu diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, nilai ditulis dalam skala 0 sampai 100 Bapak Ibu dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Misalkan kalau di sini 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Jadi kalau 495 dianggap 449-nya itu mendekati 0,5, maka dibulatkan menjadi 72,50. Sedangkan untuk kasus lain misalkan di sini 85,754, karena 754-nya dianggap ini nilainya di bawah 0,5 Bapak Ibu ya, sehingga kemudian dibulatkan menjadi 85,75 seperti itu. Dan kalau kita lihat dari contoh penulisan di sini, misalkan untuk pendidikan agama dan budi pekerti adalah 86,40 seperti itu.
Nah, dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya pernah terjadi Bapak Ibu untuk penulisan nilai ini Bapak Ibu untuk skalanya tidak ada pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi hanya misalkan 86, 90, 88, 84. Nah, ini tentu menyalahi kaidah dalam penulisan belangko ijazah Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi perhatian kita bersama juga ke depannya. Seperti itu. Kemudian untuk angka 7 Bapak Ibu, angka 7 diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi hampir sama klausulnya yang ada di poin 6 tadi Bapak Ibu, seperti itu. Jadi misalkan anak-anak kita ketika nilainya dijumlahkan, dikalkulasikan 72,495, tapi ketika kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, maka menjadi 72,50. Sama halnya dengan 85,754 ketika dibulatkan menjadi 85,75. Kemudian terkait nilai ini Bapak Ibu, ada juga yang mempertanyakan bagaimana cara penginputan nilai gitu di dalam ijazah. Nah, kalau untuk penginputan nilai kami memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena dengan adanya surat edaran terkait peniadaan ujian nasional Bapak Ibu, maka untuk penilaian penginputan nilai itu menjadi keleluasaan kewenangan dari masing-masing satuan pendidikan. Bisa nanti sumber referensi untuk penginputan nilai adalah nilai ujian sekolah Bapak Ibu, atau laporan perkembangan hasil perkembangan anak nanti dari semester 1 sampai semester 6 nanti ya, atau dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti. Bisa juga ditambah nilai dengan nilai UKK. Namun terkait dengan bobot nilainya nanti Bapak Ibu, konversi nilainya nanti itu kami serahkan nanti ke masing-masing satuan pendidikan. Misalkan kalau diambil dari nilai laporan hasil perkembangan anak, bobot persentasenya berapa persen, kemudian nilai ujian sekolah bobotnya berapa persen, kemudian nilai UKK bobotnya berapa persen, itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian untuk angka 8, 9, dan 10 dan 11 diisi juga sesuai dengan tertulis pada halaman depan ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah cerita masalah penetapan kelulusan, pengadaan, pengisian. Kemudian di poin 4 terkait pengelolaan belangko ijazah ini kita bicara masalah penggantian dan pengembalian belangko ijazah Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti ada kesalahan tulis Bapak Ibu, kesalahan pengisian nanti rusak mungkin belangkonya, silakan nanti dari masing-masing satuan pendidikan mengajukan penggantian atau pengembalian kepada Dinas Pendidikan. Tentunya sebagai kelengkapan administrasi dokumen nanti dari satuan pendidikan menyampaikan surat permohonan penggantian belangko ijazah Bapak Ibu. Sedangkan nanti di pihak Dinas Pendidikan menerbitkan berita acara serah terima penggantian belangko ijazah. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kondisinya kemudian belangko ijazah yang ada di dinas ini ternyata nilainya kurang Bapak Ibu, silahkan saja nanti Bapak Ibu dinas nanti menyampaikan permintaan tambahan kepada Direktur SMK, tapi tentunya dengan melampirkan nanti surat permohonan penggantian atau penambahan belangko dari dinas dari satuan pendidikan atau sekolah, seperti itu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu terkait surat permohonan penggantian belangko ijazah ini untuk formatnya sendiri ada di KEPK BSKP 10 Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu lihat lagi dan pelajari lagi, seperti itu. Jadi di dalam surat permohonan penggantian ini secara narasinya menyampaikan mengenai nomor belangko ijazah Bapak Ibu yang rusak atau salah tulis, kemudian jumlahnya berapa, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel kepala sekolah nanti Bapak Ibu dengan stempel satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu ketika Dinas Pendidikan memberikan belangko ijazah pengganti Bapak Ibu, maka diterbitkan juga berita acara serah terima penggantian. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, nah ini nanti juga bisa dipelajari, dilihat lagi di KEPK BSKP nomor 10. Jadi untuk BST nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak Bapak Ibu. Pihak pertama adalah dari Dinas Pendidikan,
pihak kedua dari satuan pendidikan nanti atau kepala sekolah seperti itu. Dan diberikan materai 10.000 Bapak Ibu. Dan dibubui stempel masing-masing pihak. Jadi kalau seandainya nanti dibikin rangkap 2 untuk BST yang dibubuhi dengan materai pada pihak pertama, maka itu menjadi kepunyaan dari pihak kedua atau diberikan kepada pihak kedua. Sedangkan kalau untuk BST yang dibubuhi dengan materai di pihak kedua, maka itu menjadi pegangan untuk pihak pertama, seperti itu. Nah, untuk penggantian ini Bapak Ibu, karena tadi kita ada klausul untuk pendistribusian belangko ijazah untuk daerah dengan kondisi geografi yang sudah diakses, maka kalau untuk BST penggantian belangko ijazah dengan kondisi seperti ini, maka untuk tanda tangan hanya di satu pihak Bapak Ibu, oleh kepala satuan pendidikan, karena untuk cadangan belangko sudah dimiliki, sudah diterima dulu Bapak Ibu ya oleh satuan pendidikan, sehingga tidak memerlukan adanya tanda tangan kedua belah pihak seperti itu, dan tetap di atas materai 10.000 dan dibubuhi oleh stempel satuan pendidikan seperti itu. Nah, ini kemudian kalau seandainya nanti untuk belangko ijazah untuk daerah-daerah yang sudah diakses tersebut ternyata masih ada yang tidak terpakai cadangannya, maka itu kemudian dikembalikan lagi kepada dinas pendidikan. Dengan formatnya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda tangan kedua belah pihak juga nanti hampir sama dengan format sebelumnya. Kalau seandainya nanti materinya di bagian pihak pertama, maka BST ini dipegang oleh pihak kedua nanti. Sebaliknya seperti itu Bapak Ibu. Dan di dalam narasinya bisa kita lihat di sini juga menerangkan nomor belangko ijazah Bapak Ibu ya. Nomor belangko ijazah yang dikembalikan tuh nomor berapa atau nomor seri berapa saja, seperti itu. Nah, tadi sudah bicara masalah penggantian dan pengembalian, kemudian ini sudah mengarah ke fase-fase akhir Bapak Ibu ya, terkait dengan pemusnahan belangko ijazah Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pemusnahan belangko ijazah ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, belangko ijazah yang dikembalikan oleh satuan pendidikan dan cadangan di dinas itu dikembalikan kepada direktorat untuk dimusnahkan Bapak Ibu. Jadi untuk kebijakan tahun ini, seperti yang kami sampaikan tadi, pemusnahan dilakukan oleh direktorat, tentunya dengan memusnahkan belangko-belangko yang berasal dari masing-masing satuan pendidikan dan juga dinas. Kalau untuk di satuan pendidikan bisa jadi nanti belangko ijazah yang rusak atau salah tulis Bapak Ibu, atau kalau untuk di daerah geografis tadi yang tidak terpakai, kemudian kalau di dinas bisa jadi cadangan salah satunya, seperti itu. Kemudian untuk pengembalian belangko ijazah dari dinas pendidikan kepada direktorat itu disertai dengan berita acara serah terima pengembalian nanti Bapak Ibu. Jadi kalau secara formatnya lebih kurang hampir sama Bapak Ibu dengan seperti yang dikembalikan oleh sekolah tadi. Ada nanti berita acaranya yang memuat terkait nomorator belangko ijazahnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti yang rusak berapa, yang tidak terpakai berapa Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kalau untuk luar negeri Bapak Ibu, kasusnya contohnya di SMK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu ya, untuk pemusnahan itu dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah yang bersangkutan Bapak Ibu, disaksikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Jadi kalau seandainya nanti di SMK ISIKK Kota Kinabalu memusnahkan, itu harapan kita disaksikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia nanti, seperti itu. Kemudian sama halnya dengan yang ada di dalam negeri Bapak Ibu, untuk SMK ISIKK nanti itu ada berita acara juga nanti, berita acara pemusnahan hampir sama ya, ditangani oleh kedua belah pihak nanti dan diberikan materai, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait waktu pemusnahan Bapak Ibu, paling lambat itu 31 Desember. Jadi ini amanat dari Kepka BSKP kepada direktorat untuk melakukan pemusnahan belangko ijazah itu paling lambat di 31 Desember. Jadi harapan kita nanti Bapak Ibu,
karena tanggal penerbitan ijazah kita itu paling lambat di 31 Juli 2024, harapan kita nanti di awal Agustus nanti 1 Agustus itu Bapak Ibu di masing-masing satuan pendidikan sudah mulai menyampaikan mungkin belangko ijazah yang salah ya, yang ini ya, yang akan disampaikan kepada dinas karena kesalahan tulis tadi seperti itu. Nah, itu silahkan disampaikan. Begitu juga dengan dinas pendidikan, nanti harapan kami di Agustus itu sudah mulai ya melengkapi dokumen-dokumen juga Bapak Ibu, sehingga harapan kita nanti di Agustus sampai bulan Oktober lah, harapan kita paling lambat Bapak Ibu, itu data-data belangko ijazah yang akan dimusnahkan itu sudah kami terima Bapak Ibu. Kemudian ketika proses di November mungkin kita melakukan verifikasi, dan paling lambat ya di Desember kita nanti sudah melakukan pemusnahan Bapak Ibu. Seperti itu. Kenapa pemusnahan ini menjadi sangat penting seperti yang kami sampaikan di awal tadi, karena refleksi di tahun-tahun sebelumnya ada dugaan-dugaan ijazah palsu. Jadi untuk memitigasi Bapak Ibu, mencegah hal-hal ini, kita mencoba memusnahkan belangko-belangko yang tidak terpakai dengan harapan tidak adanya penyalahgunaan ijazah seperti itu. Nah, ini poin terakhir kita Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan belangko ijazah adalah terkait dengan penatausahaan belangko ijazah. Jadi untuk penatausahaan belangko ijazah ini sesuai dengan ketentuan yang ada di KEPK BSKP itu berjenjang atau bertahap Bapak Ibu. Jadi untuk penatausahaan itu mulai dari tingkat satuan pendidikan, kemudian juga dinas pendidikan, dan termasuk untuk direktorat SMK sendiri. Nah, untuk penatausahaan belangko ijazah di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu, yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama, yang pertama, untuk penatausahaan belangko ijazah di satuan pendidikan harus mendata nomor ijazah yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, menyimpan fotokopi ijazah secara fisik dan atau hasil pindai atau scan secara digital seperti itu. Jadi harapan kita nanti untuk data nomor ijazah ini pastikan nanti nama anak-anak kita itu siapa, nama peserta didik kita itu, kemudian nomor induk siswa nasionalnya, kalau untuk kita di SMK nama kompetisi keahliannya atau nama presentasi keahliannya, kalau seandainya ada nama orang tuanya, kemudian mungkin tempat tanggal lahirnya, kemudian pastikan lagi Bapak Ibu untuk penatausahaan belangko ijazah di masing-masing sekolah ini juga menyimpan fotokopi ijazah Bapak Ibu, baik secara fisik dan hasil pindai atau scan. Kalau bisa di scan itu lebih bagus Bapak Ibu, karena beberapa informasi yang pernah sampai kepada kami di tahun ini masih ada yang kehilangan ijazah Bapak Ibu, ternyata di sekolah tidak ada lagi, sehingga kemudian harus diterbitkan surat pengganti keterangan ijazah Bapak Ibu. Dan itu prosesnya menjadi lebih agak rumit Bapak Ibu ya, karena harus meminta surat keterangan kehilangan dulu ya dari kantor kepolisian terdekat seperti itu. Dan untuk kami mungkin menyimpan fotokopi ijazah secara fisik dan hasil scan ini merupakan salah satu bentuk mitigasi untuk persoalan-persoalan kehilangan ijazah Bapak Ibu. Kemudian untuk penatausahaan belangko ijazah di dinas pendidikan Bapak Ibu, yang dilakukan itu terkait dengan pencatatan, penyimpanan, serta membuat rekapitulasi hasil pendataan nomor ijazah dan penatausahaan ijazah yang disampaikan oleh satuan pendidikan. Jadi nanti dinas pendidikan melakukan pencatatan dan rekapitulasi laporan penatausahaan ijazah dari masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Misalkan di sekolah Ibu ada di masing-masing sekolah, di masing-masing dinas pendidikan ada misalnya 1.000 sekolah, berarti nanti laporan penatausahaannya masuk dari 1.000 sekolah itu Bapak Ibu, seperti itu. Tapi kalau seandainya daerah-daerah kecil ya Bapak Ibu, contoh untuk kabupaten kota Papua, berarti kan jumlah sekolahnya lebih kecil nanti untuk laporan penatausahaannya, seperti itu. Nah, untuk penatausahaan ijazah ini Bapak Ibu, direktorat nanti akan melakukan pencatatan juga berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas pendidikan, seperti itu. Jadi nanti pekerjaan kami nanti sangat bergantung kepada Bapak Ibu tim penerima belangko ijazah di masing-masing dinas pendidikan, seperti itu. Nah, terkait dengan matriks untuk pendataan nomor belangko ijazah di satuan pendidikan seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi di sini ada kop sekolah ya, satuan pendidikan, kemudian pendataan nomor ijazah seperti yang kami sampaikan tadi, memuat terkait dengan
identitas sekolah ya, nomor satuan pendidikan, nomor pokok sekolah atau MPSN, provinsi, kabupaten, kota, kemudian nomor SK penetapan, kemudian di situ menyebutkan juga terkait dengan nama peserta didik, nomor induk siswa, kemudian nomor induk siswa nasional, nomor ijazah, tanggal penerbitan. Ini kalau untuk kita di SMK seperti yang kami sampaikan tadi boleh ditambah dengan konsentrasi keahlian atau kompetensi keahlian. Dan di pendataan ini seperti yang kita lihat di sini ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubui dengan stempel Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk matrik penatausahaan belangkonya, seperti yang disampaikan di sini, juga nanti menyebutkan nomor belangko ijazah yang diterima Bapak Ibu, nomor awalnya berapa sampai dengan nomor akhirnya berapa gitu. Kemudian jumlah belangko ijazah yang diterima berapa, kemudian cadangan kalau ada. Kalau cadangan ini berarti untuk sekolah dengan kondisi geografis yang sulit diakses, dan itu ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan nanti, seperti itu. Kemudian jumlah belangko ijazah yang digunakan berapa Bapak Ibu, yang diberikan kepada peserta didik, kemudian yang salah pengisian kalau ada, seperti itu. Kalau yang rusak berapa. Jadi itu harus ada laporan dari masing-masing satuan pendidikan nanti, seperti itu. Kemudian kalau ada jumlah belangko ijazah yang tidak terpakai, ya ini catatan mungkin untuk sekolah-sekolah dengan kondisi geografis yang sudah diakses tadi, seperti itu. Kemudian di matrik penatausahaan ini seperti yang kami sampaikan juga ada ditatangani oleh kepala sekolah dan juga stempel dari satuan pendidikan, seperti itu. Kemudian kalau untuk matrik penatausahaan belangko ijazah yang ada di dinas pendidikan Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini juga ada termuat di KEPK BSKP nomor 10 Bapak Ibu. Itu menyebutkan atau menjelaskan mengenai jumlah satuan pendidikannya berapa, kemudian jumlah belangko ijazah yang diterima oleh dinas berapa, kemudian jumlah belangko ijazah cadangan yang diterima oleh dinas berapa, kemudian jumlah belangko ijazah yang didistribusikan ke satuan pendidikan. Ini berapa nanti disampaikan di laporan penatausahaan ijazahnya. Kemudian jumlah belangko ijazah cadangan yang didistribusikan ke satuan pendidikan berapa disampaikan juga. Kalau untuk jumlah belangko ijazah yang dimusnahkan ini berarti tidak ada Bapak Ibu, karena seperti yang kita sampaikan tadi, kalau usul ini tahun ini hanya ada di Direktorat SMK, seperti itu untuk pemusnahan. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.